Hai Bre, ketemu lagi dengan saya Muhammad Solekan dalam channel Anak Panah. Gimana kabarnya? Hari ini sehat ya? Semoga kita selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini adalah pagi yang luar biasa, pagi yang cerah, secerah hatiku ini. Wah. Hari ini saya akan share berkenaan dengan masa pandemi sekarang. Saya yakin hampir semua orang itu mengalami fase stres terhadap pandemi ini. Bagaimana kita tidak bisa melakukan apa-apa yang dulunya kita bisa lakukan apa-apa. Video yang kemarin saya menjelaskan tentang menghargai diri sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang respect dari luar, eksternal ke diri kita. Tetap perubahan di dalam diri kita. Namanya aja channel pengembangan diri, tentunya adalah diri kita yang kembangkan. Nah, dalam masa pandemi ini apa yang kita perlukan sih sebetulnya? Obat? Ya. Suplemen? Ya. Immunity? Ya. Pasti itu. Karena corona itu menyerang imun seseorang. Nah, kalau teman-teman sudah merasa minum obat, minum vitamin, immunity, tapi Anda masih merasa sakit, Anda masih merasa tidak enak badan, apalagi setelah Anda melihat berita-berita yang ada di TV tentang corona, tentang bahaya corona, dampak corona, banyak yang meninggal karena corona. Tiba-tiba Anda merasa nggak enak badan, badannya gemetar, lemes, atau rasa ketakutan atau cemas. Nah, itu adalah bentuk psikosomatis yang muncul di pikiran Anda. Nah, hari ini saya akan nge-share tentang self-hypnosis. Bagaimana manfaatnya untuk diri sendiri, apalagi untuk menangani corona ini. Untuk jaga-jaga diri kita biar terbebas dari rasa stres terhadap corona ini. Nah, sebelum Anda melihat videonya, sebelum saya mulai videonya ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya channel Anak Panah ini, agar kami semangat terus untuk membuat video-video tiap harinya buat Anda semua. Nah, kita mulai. Kita bicara tentang self-hypnosis. Tapi sebelum kita menjabarkan self-hypnosis, berarti kita harus tahu apakah itu hipnosis. Jadi hipnosis adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh alam bawah sadar dan imajinasi seseorang. Secara fenomenanya itu adalah diterimanya ide atau gagasan atau saran yang masuk di pikiran kita yang menembus filter mental. Filter mental itu apa? Filter mental itu bagian dari otak kita yang fungsinya untuk memanajemen atau mempageri pikiran kita agar sugesti negatif tidak bisa masuk di pikiran kita. Sedangkan self-hypnosis berarti adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya kita berkomunikasi alam bawah sadar terhadap diri kita sendiri. Jelas ya? Jadi kita secara tidak langsung atau bahasa kasarnya adalah kita menghipnosis diri kita sendiri. Terus pertanyaannya, apakah bisa? Ya kan? Apakah bisa ya kita menghipnotis diri sendiri? Kalau teman-teman lihat di televisi, lihat di YouTube, di channel-channel yang lain tentang hipnosis, mereka menghipnosis orang lain. Seperti Romi Rafael, Ferdian, bahkan Uya Kuya. Benar ya? Nah, tetapi yang penting saat Anda melihat orang bisa dihipnosis, berarti secara tidak langsung kita bisa dihipnosis juga. Kita bisa terhipnosis juga. Konsepnya, kaidahnya gini, orang yang bisa dihipnosis atau orang yang bisa masuk di alam bawah sadar adalah orang yang mau secara sukarela dan ikhlas untuk masuk di alam bawah sadar. Berarti self-hypnosis bisa dong kita lakukan sendiri, yang penting kita ikhlas dan mau relakan dan pasrahkan tubuh kita untuk berkomunikasi dengan alam bawah sadar. Dalam psikologi itu juga ada ilmunya, namanya self-talk. Seorang psikolog selalu memberikan arahan kepada pasiennya atau kliennya saat klien itu tidak mempunyai rasa percaya diri dan lain-lain. Lakukan self-talk setiap pagi dan mau tidur.
Itu salah satu bentuk self hypnosis kalau menurut saya. Nah, terus manfaatnya apa saat kita melakukan self hypnosis, saat kita berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita? Banyak banget. Konsepnya hipnosis itu bermanfaat untuk segala bidang. Khususnya untuk pengembangan diri atau memperbaiki diri sendiri atau self healing, biasanya itu self hipnosis digunakan untuk apa? Meredakan kecemasan, terus meredakan gangguan stres, meredakan emosi atau mengontrol emosi, dan banyak yang lainnya. Saat Anda mencoba untuk self hipnosis, Anda akan merasakan diri Anda yang nyaman sekali. Tujuannya selain komunikasi dengan alam bawah sadar, yaitu adalah Anda bisa berdamai dengan keadaan Anda. Munculnya stres karena sesuatu yang realita itu tidak sebanding dengan apa yang kita pikirkan. Akhirnya munculnya stres, ditambah stresor yang datang ke pikiran kita, itu menambah stres. Nah, kalau sudah stres, apa yang terjadi? Ya komplit, masalah psikologi itu akan muncul banyak. Makanya kita perlu lakukan self hypnosis terhadap diri kita. Saat kita sudah berdamai dengan keadaan, berarti kita mensyukuri apa yang sudah terjadi saat ini. Kalau sekarang ada corona, Anda tidak bisa kerja, Anda harus di rumah untuk mencari nafkah susah. Saya yakin itu tekanan, stresor yang datang di pikiran Anda. Anda harus mencukupi kebutuhan rumah Anda sebagai imam di keluarga Anda. Tetapi ada pertentangan jika Anda keluar dan ketemu dengan orang walaupun Anda menggunakan masker ataupun menjaga protokol, ada intensitas atau persentasi Anda bisa tertular COVID-19 ini. Akhirnya bertumpuklah ini antara positif dan negatif ditarung nih. Bikin stres. Kalau sudah stres apa? Bingung sendiri, cemas sendiri, nggak mau makan, antisosial, banyak ya. Nah, manfaat yang paling bagus untuk keadaan pandemi ini, self hypnosis bisa loh untuk menambah imun Anda. Dengan self hypnosis Anda bisa membangkitkan rasa bersyukur, membangkitkan rasa bahagia. Saat Anda bahagia dan bersyukur, ada zat di dalam tubuh kita itu berkembang menuju ketenangan. Kalau sudah tenang, stres itu makin lama makin menipis. Tubuh kita bisa merasa nyaman, imun kita bisa terjaga. Tapi tetap saat Anda melakukan self hypnosis, setelah itu tetap makan makanan yang bergizi, tetap minum vitamin, karena itu doping secara fisik. Seperti itu. Itu manfaat dari self hypnosis, sangat banyak sekali. Anda bisa melakukan itu untuk terapi apapun, tetapi yang saya jabarkan ini, saya ceritakan ini adalah khusus untuk COVID. Nah, terus kalau sudah banyak manfaat itu, bagus sekali dan sangat recommended untuk dilakukan kan. Terus bagaimana caranya ya? Coba ya, bagaimana caranya ya? Kalau Anda penasaran, Anda bisa lihat di part yang selanjutnya ya. Saya akan mencontohkan langsung di tempat keadaan yang menurut saya nyaman. Jadi self hypnosis itu juga memerlukan tempat yang nyaman. Gak mungkin dong kita menghipnosis di tengah jalan. Kita lakukan self hypnosis di tengah jalan, itu kan gak mungkin banget. Nanti di part kedua saya akan contohkan bagaimana melakukan self hypnosis yang baik dan bisa bermanfaat untuk diri kita. Sekaligus kita gabungkan dengan teknik self talk agar tiap hari kita lebih bisa merasa bersyukur dan berubah menjadi hal yang lebih baik, orang yang lebih baik, dan tentunya terhindar dari wabah corona. Dan kita selalu berdoa semoga Indonesia segera dipulihkan dari pandemi ini, segera diberikan kelulusan sama Tuhan Yang Maha Esa dari ujian pandemi ini. Seperti itu. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk like dan subscribe lagi, bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami
selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share aja jika memang video ini bermanfaat. Karena saya yakin dan percaya bahwa berbagi itu indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salekan. Terima kasih.